Oke. Share. Sip. Oke. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas linguistik sintaksis yang disusun oleh Alifiansah, Muhammad Arif Putra, dan saya Murjal Aziz. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lali Sensei yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas linguistik sintaksis ini. Kemudian slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Abid. Kepada Abid, silakan. Terima kasih Kang Ijal. Di slide pertama ini kita akan mulai dari unsur dan pola kalimat dalam sintaksis. Unsur kalimat dalam bahasa Jepang secara garis besarnya terdiri dari yang pertama subjek atau shugo, yang kedua ialah predikat atau jutsugo, yang ketiga adalah objek atau taishogo, okyugo, yang kelima ialah modifikator atau shushokugo, yang keenam ialah konjungsi atau setuzokugo. Yang berikutnya ialah keterangan. Keterangan ialah yang pertama unsur objek dan subjek biasanya diisi dengan nomina termasuk nomina jadian. Yang B, sedangkan isi predikat biasanya diisi dengan verba. Yang C adalah adjektif adalah nomina ditambah kopula. Yang D ialah keterangan mencakup keterangan tempat, waktu, alat, penyerta, dan yang lainnya. Dan yang terakhir E ialah unsur modifikator digunakan untuk memperluas atau menerangkan subjek, objek, penyerta, atau lainnya. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifiansah. Iya. Di sini adalah bahan analisisnya. Oke, di bagian pertama itu ada kalimat hahawa dedokurode gohango tsukuteimasu. Nah, unsur katanya haha itu sebagai nomina, wa partikel, daidokoro keterangan tempat, de partikel, gohang objek, o partikel, sukute predikat, teimas sebagai kopula. Nah, adapun unsur kata pola kalimatnya adalah hahawa sebagai subjek, daidokurode keterangan tempat, gohang o sebagai objek, sukuteimas sebagai predikat. Nah, di nomor 2 di sini ada kalimat rina sangwa jibun no okanede atarashi baiku o kata. Unsur katanya adalah rinasang sebagai nomina, wa sebagai partikel, jibun sebagai keterangan, no sebagai partikel, okane sebagai nomina, de sebagai partikel, atarashi sebagai adjektiva, baiku nomina, o partikel, kau-nya verba, katanya yaitu kopula. Nah, sedangkan pola kalimatnya di sini adalah rina sangwa sebagai subjek, jibuno sebagai modifikator, okane de keterangan syarat, atarashi modifikator, baiku o sebagai objek, dan kata itu predikat. Nah, ini di nomor 3 ada kalimat astawa tomodachi to ishoni surini ikimasu. Unsur katanya adalah astawa keterangan waktu, wa-nya partikel, tomodachi-nya nomina, to-nya partikel,
Isoni adalah keterangan pelaku. Ni io partikel, suri verba, ni partikel, dan ikimas sebagai verba. Maaf. Adapun pola kalimatnya adalah astawa keterangan waktu, tomodachi sebagai subjek, isoni keterangan pelaku, surini ikimas sebagai predikat. Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Murizal Azizang. Waktu. Ya, baik. Ini adalah hasil analisis kami. Yaitu kalimat yang pertama, bagian kedua. Paspoto o misena kereba narimaseng. Unsur katanya adalah supoto itu sebagai nomina, o sebagai partikel, mise sebagai verba, nakereba narimaseng sebagai kopula. Dan pola kalimatnya adalah pasupoto o itu sebagai objek, kemudian misena kereba narimaseng sebagai predikat. Lalu di kalimat kedua, kalimat mirasan wa sumo o yomu mirasan wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Unsur katanya adalah mirasan sebagai nomina, wa sebagai partikel, kanji sebagai objek, o sebagai partikel, yomu sebagai verb, koto ga dekimasu itu sebagai kopula. Sini belum ditambahkan ya, nanti kita tambahkan. Maaf. Lalu pola kalimatnya mirasan wa sebagai subjek, kanji o sebagai objek, yomu koto ga dekimasu sebagai predikat. Lalu kalimat berikutnya yang ketiga, sumo o mita koto ga narimasu. Unsur katanya adalah sumo sebagai nomina, o sebagai partikel, mita sebagai verba, koto ga narimasu sebagai kopula. Halo. Sinyal. Halo. David? Oh ya. Kamu mau donasi macam? Tadi yang mana? Belum. Tadi sinyal kayaknya ya? Iya, semua. Sinyal, Kang. Oke. Kalimat yang ketiga itu sumo o mita koto ga arimasu. Unsur katanya adalah sumo sebagai nomina, o sebagai partikel, mita sebagai verba, koto ga arimasu sebagai kopula. Sedangkan pola kalimatnya adalah sumo o sebagai subjek, mita koto ga arimasu sebagai predikat. Nah, berikutnya analisis akan disampaikan oleh Habib. Silakan. Baik, terima kasih Murizal Aziz. Selanjutnya kalimat yang akan dijelaskan ialah Tomoko wa manga o yonde iru. Unsur katanya Tomoko sebagai nomina, wa sebagai partikel, manga sebagai nomina, wo sebagai partikel, ion sebagai verba, deiru sebagai kopula. Pola kalimatnya ialah bisa dilanjutkan, Habib. Maaf, kepencet tadi. Baik. Pola kalimatnya ialah Tomoko wa sebagai subjek, mangao sebagai objek, yondeiru sebagai predikat. Kalimat kedua ialah Otosan no kuruma wa furui desu. Unsur katanya ialah Otosan sebagai nomina, no sebagai partikel, kuruma sebagai nomina, wa sebagai partikel, furui sebagai adjektif, des sebagai kopula.
Adapun pola kalimatnya ialah Otosang no sebagai modifikator, Furumawa sebagai subjek, Furui des sebagai keterangan. Dan yang di kalimat terakhir ialah Plinsan wa jibun no hea de game wo yatte iru. Adapun unsur katanya ialah Linsan sebagai nomina, wa sebagai partikel, jibun sebagai nomina, no sebagai partikel, hea sebagai keterangan, d sebagai partikel, gemu sebagai nomina, wo sebagai partikel, ya sebagai verba, teiru sebagai kopula. Adapun pola kalimatnya ialah Rinsang wa sebagai subjek, Jibung no sebagai modifikator, Heade adalah keterangan tempat, Gemo adalah objek, dan Yateiru adalah predikat. Sekian Udah ya. presentasi dari kami. Selanjutnya Kang Ijal. Saya serahkan pada Kang Ijal. Oke, demikian presentasi kami, yaitu pembahasan tentang sintaksis linguistik, yaitu yang membahas tentang unsur kata dan pola kalimat. Kepada teman-teman dan sensei yang sudah menyimak, kami ucapkan terima kasih, dan kami juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ini gimana ya?